Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Maria Yunita Nulamaya dengan NIM 140201241197. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tutorial untuk menyelesaikan persoalan statistik dalam materi Chi-Square menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik. Nah, jadi awal mulanya itu adalah kita harus memiliki atau menginstal aplikasi IBM SPSS. Nah, pada halaman aplikasi ini terdapat dua menu, di mana menu yang pertama itu adalah data view, dan menu yang kedua itu adalah variable view. Nah, data view ini berfungsi untuk menampilkan dan menginput data, sedangkan variable view sendiri itu berfungsi untuk mendefinisikan dan mengelola variabel yang ada. Langsung saja kita mengerjakan contoh soal yang akan kita gunakan dan datanya, yaitu jenis pekerjaan yang berhubungan dengan kecenderungan masyarakat menggunakan layanan digital atau e-government. Nah, di sini kita akan memasukkan yang pertama variabel. Di sini terdapat dua variabel. Variabel pertama itu adalah jenis pekerjaan dan variabel kedua itu adalah penggunaan e-government. Nah, di sini kita menggunakan inisial P dan juga EG. Setelah itu, pada bagian label, kita akan menulis keterangan secara lengkap, yaitu di mana P itu adalah jenis pekerjaan, dan juga EG itu adalah e-government, atau pengguna e-government di kalangan masyarakat. Kita udah memasukkan variabel di bagian kolom name, kita akan langsung ke bagian values. Jadi pada bagian values ini kita mengisi setiap nilai-nilai variabel yang ada terhadap data yang sudah kita dapatkan. Contohnya itu seperti ada masing-masing itu diberikan values yang berbeda ya teman-teman. Jadi contohnya itu ada PNS, swasta, wirausaha, petani dan juga yang tidak bekerja. Jadi PNS ini kita berikan value 1. Selanjutnya swasta kita beri value 2 sampai seterusnya. Sehingga semuanya itu sudah memiliki penomoran yang jelas dan tepat. Oke, selanjutnya setelah kita memasukkan tadi yang value untuk jenis pekerjaan, sekarang kita memasukkan value untuk pengguna e-government. Di sini itu kita memiliki dua, yaitu orang-orang yang sudah pernah menggunakan dan belum pernah atau tidak menggunakan layanan digital atau e-government. Kita tinggal memasukkan dengan memberikan value 1 kepada pengguna yang sudah menggunakan dan value 2 kepada pengguna yang belum menggunakan. Setelah itu kita tinggal mengklik pilihan OK. Di sini kita mulai mengatur untuk measure-nya, kita gunakan nominal. Kenapa kita gunakan nominal? Karena nominal ini merupakan data yang hanya dikategorikan tanpa urutan atau jarak yang sangat signifikan. Jadi karena data ini itu merupakan data yang hanya dapat dikategorikan, makanya kita menggunakan measure-nya adalah nominal. Nah, setelah itu kita masuk pada view. Untuk mengisi data para pekerja dan pengguna e-government sesuai dengan banyaknya nilai atau data yang kita dapat. Berarti kita tinggal masuk pada menu analis, di mana kita kemudian memilih deskriptif statistik, dan kemudian memilih cross tabs, dan masuk pada pekerjaan. Pekerjaan itu kita masukkan ke bagian rows, dan pengguna e-government kita masukkan ke dalam bagian kolom. Lalu kita klik bagian statistik di bagian kanan, dan centang pilihan Chi-Square karena kita ingin mencari data atau nilai Chi-Square dari persoalan yang kita hadapi ini. Lalu kita tinggal klik OK. Setelah itu, data akan memunculkan hasil analisis yang ada ke dalam tab output IBM SPSS Statistik.
Nah, teman-teman, ini merupakan hasil uji Chi-square yang kita lakukan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik. Nah, data ini menunjukkan bahwa kelompok PNS ini memiliki tingkat penggunaan e-government tertinggi dibanding kelompok pekerja lainnya. Untuk menguji apakah perbedaan ini signifikan, perlu kita lakukan yang namanya uji Chi-square yang kita lakukan sekarang ini. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai Pearson Chi-square adalah 17,020 dengan derajat kebebasan atau DF sebesar 4, dan nilai signifikansi atau ASYMP SIG sebesar 0,002. Karena nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan statistik antara jenis pekerjaan dan para pengguna e-government. Hasil ini juga diperkuat oleh uji likelihood ratio atau dengan nilai 17,206 dan uji linear bilinear association 13,409. Yang keduanya juga menunjukkan signifikan di bawah 0,05. Jadi kesimpulannya adalah bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jenis pekerjaan dan penggunaan e-government. Pekerjaan seseorang mempengaruhi sejauh mana mereka terlibat dalam aktivitas e-government. PNS cenderung lebih familiar dan aktif dalam menggunakan e-government, sementara kelompok seperti petani dan yang tidak bekerja cenderung belum pernah menggunakannya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.